Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Bagaimana teman-teman? Kita di sini ada di Stikes Budi Luhur Cimahi ya. Selamat datang untuk calon mahasiswa baru yang ada di Stikes Budi Luhur Cimahi ini. Baik, di sini saya ada untuk menerangkan tentang salah satu bidang atau biro yang ada di Stikes Budi Luhur Cimahi ya, yaitu Biro Pengembangan Karir ya. Nah, tapi sebelum lebih lanjut saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semuanya yang ada di sini, adik-adik semuanya. Nama saya adalah Bagja Angga Sukma ya. Saya merupakan Kepala Biro Pusat Pengembangan Karir dan juga selaku dosen keperawatan di Prodi Pendidikan NES. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang sudah mendaftarkan diri di keperawatan baik di Pendidikan NES maupun di D3, nanti akan bertemu dengan saya khususnya di keperawatan jiwa. Nah, tapi bukan keperawatan yang akan saya bahas saat ini ya, tetapi tentang Biro Pusat Pengembangan Karir itu apa sih ya, dan untuk apa gunanya untuk adik-adik saat ini. Nah, saya ingin menjelaskan ya, BP2K atau Biro Pusat Pengembangan Karir itu adalah bidang ya, salah satu bidang atau suatu bidang urusan di Stikes Budi Luhur Cimahi yang mengembangkan karir sivitas akademik Budi Luhur Cimahi dari mulai mahasiswa ya, dosen ya, maupun tenaga kependidikan itu adanya di BP2K. Nah, khusus saat ini saya juga akan lebih khusus lagi menerangkan tentang apa sih pengembangan karir yang bisa dilakukan atau dimaksimalkan di mahasiswa dan alumni ya. Nah, adik-adik yang berbahagia saat ini, kami di sini memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam memperoleh pelatihan dan informasi job offer yang berhubungan dengan profesi dan dunia kerja. Ya, jadi nanti kita akan bahas tentang pelatihan apa saja sih yang ada di Budi Luhur dan gunanya untuk apa nanti di dunia kerja. Ya, jadi di Budi Luhur itu ingat, tidak hanya untuk belajar di kelas saja. Ya, itu tidak cukup nanti untuk adik-adik bekerja ya, tetapi adik-adik itu harus dibekali dengan sebuah pelatihan-pelatihan yang up to date dan juga nanti diberikan informasi tentang job offer atau kesempatan-kesempatan kerja di dunia kesehatan itu, baik perawat maupun bidan, itu ada di mana saja ya. Nah, dan lalu apalagi yang kita akan bahas, yaitu tentang bagaimana bidang kami itu memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam meningkatkan pengetahuan keterampilan sesuai dengan bidang peminatannya. Jadi kita akan arahkan nih adik-adik bidang peminatannya kemana ya, apakah nanti di dunia kesehatan, fasilitas kesehatan, apakah pendidikan, apakah nanti di industri ya. Nah, itu banyak sekali bidang pekerjaan dan pelatihan yang akan nanti kita bahas selanjutnya. Nah, supaya mempersingkat waktu, mari kita akan bahas bidang ini ya, Biro Pusat Pengembangan Karir itu apa sih gunanya untuk dan manfaatnya untuk adik-adik nanti saat menjadi mahasiswa maupun saat menjadi alumni. Nah, baik. Nah, tidak berlama-lama lagi, tadi saya sempat membahas tentang pelatihan dan seminar untuk adik-adik nanti ke depannya ya. Selama nanti adik-adik kuliah di sini, tidak hanya belajar, tapi kita akan bekali adik-adik dengan pelatihan dan juga seminar. Nah, tentunya pelatihan dan seminar itu yang sangat bermanfaat nanti ketika adik-adik mau bekerja ya, selaku praktisi kesehatan ya. Kita bahas yang pertama itu adalah pelatihan adanya basic life support. Nah, untuk perawat-perawat ini baik D3 keperawatan maupun S1 keperawatan NES, basic life support ini biasa dipakai atau digunakan oleh teman-teman yang akan bekerja di rumah sakit, di pelayanan kesehatan. Itu sangat dibutuhkan. Apalagi nih adik-adik, kita itu punya ya basic life support yang license-nya dari American Heart Association atau AHA. Nah, jadi
lisensinya bukan lagi Indonesia ya, tetapi Amerika ya, seperti itu. Nah, selain itu apalagi? Itu ada juga post true care. Nah, ini biasanya juga diambil tidak di Indonesia ya, ini diambilnya di Philippines ya. Nah, itu lessonnya mana? Lessonnya tentu lesson internasional, sama seperti basic life support ya. Kita akan fasilitasi adik-adik untuk menunjang nanti di dunia kerja. Selain itu apalagi? Ada wound care. Ada yang tahu wound care itu apa? Nah, wound care itu ada perawatan luka ya. Jadi perawatan luka kita sudah standar internasional, sama seperti basic life support, post stroke care ya. Dan wound care itu diambil di Filipina saat nanti adik-adik mengambil profesi nurse. Tetapi apakah hanya itu saja? Ada satu lagi yang nanti adik-adik ambil ya. Apa itu? Yaitu Joint Commission International ya, GCI. Itu pun nanti diambil di Filipina. Ya, banyak sekali. Itu hanya sebagian pelatihan-pelatihan yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik untuk menunjang adik-adik bisa bekerja dan berkompetisi ya di dunia kerja nanti ya, seperti itu. Nah, yang di Indonesia ada nggak Pak? Oh iya, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan yang biasa dilakukan di kampus, seperti adanya home care, manajemen disaster, ya. Manajemen disaster itu nanti penanganan disaster itu seperti apa, ya. Terlebih kita tahu sendiri kan, Indonesia itu adalah salah satu negara yang memang dikelilingi oleh bencana biasanya ya. Karena ada penelitian seperti itu. Nah, kita harus siap siaga menolong warga negara Indonesia tentunya ya. Jadi kita akan bekali tentang manajemen disaster. Selain itu apalagi? Ada juga ini untuk adik-adik yang khusus di D3 keperawatan, kita mempunyai pelatihan yang unik, yaitu tentang demensia dan Alzheimer. Ada yang tahu demensia dan Alzheimer itu apa? Mungkin ada yang pernah dengar ya, demensia itu apa, Alzheimer itu apa. Ya, singkatnya pelatihan ini adalah untuk bekal adik-adik dalam merawat lansia. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa sih saya harus dibekali tentang perawatan lansia nanti? Salah satunya itu tentang pelatihan demensia dan Alzheimer. Karena di prodi adik-adik nanti ya, untuk capaiannya itu lebih nanti ada tentang perawatan lansia. Itu unggulannya. Unggulan di prodi D3 keperawatan itu adalah tentang perawatan lansia. Karena perawatan lansia kita sudah diakui loh di Jepang sana. Nanti saya akan bahas tentang dunia kerja di Jepang ya. Sabar dulu ya. Nah, selain itu apalagi? Di Diploma 3 juga kita akan melakukan pelatihan, adanya salah satunya tentang padat karya ya. Apa itu padat karya? Padat karya itu adalah tentang bagaimana seorang perawat itu peduli terhadap lingkungan ya, dan juga bisa memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya yang awalnya itu adalah limbah menjadi salah satu produk kreativitas ya, yang bisa didaya gunakan atau mempunyai daya jual. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan pelajari pelatihan itu untuk adik-adik D3 keperawatan itu pasti ada tuh, bagus ya, nanti akan dibekali seperti itu. Lah, lalu yang bidan bagaimana Pak? Oh tenang, yang bidan ada yang lebih spesial lagi. Ada yang bidan ya, nanti akan dibekali pelatihan oleh Stikes Budi Luhur Cimahi melalui P2K nanti, dan juga bekerja sama dengan prodi, itu tentang spa healthcare. Nah, apa itu Pak spa healthcare? Spa healthcare ini adalah salah satu menu kesehatan yang lagi in saat ini ya, yang lagi hit saat ini di dunia kesehatan ya. Karena nanti selain spa healthcare ini diperuntukkan khususnya untuk baby and moms atau pregnant woman ya, atau wanita hamil. Nah, wanita-wanita hamil itu kan biasanya ada yang cepat stres ya, ada juga yang bingung bagaimana merawat bayinya ya setelah melahirkan. Nah, di klinik spa healthcare ini biasanya ibu-ibu hamil mendapatkan pendidikan kesehatan, mendapatkan
latihan-latihan kebugaran fisik saat nanti melahirkan, dan sampai saat nanti setelah melahirkan bayinya pun oleh adik bidan ini nanti akan ditreatment ya kesehatannya ya. Itu banyak sekali hal-hal yang nanti adik bisa yang bisa dapatkan ya. Dan bocorannya, teman-teman alumni yang sudah melakukan pelatihan ini ada yang bekerja di Turki loh. Nggak percaya? Nanti kita akan bahas ya. Bagaimana sih kok bisa Spa Healthcare bisa bekerja di Turki? Oh tenang, nanti kita akan bahas. Saya akan bahas dulu tentang pelatihan. Pak, hanya itu saja yang bidan? Tenang, masih ada. Yang bidan itu ya ada juga pelatihan tentang kegawatan obstetrik ginekologi. Apa itu? Ya, pelatihan yang membahas tentang kegawatan bagaimana bidan dapat menolong ibu hamil yang sedang melahirkan atau ada kegawatan pada kehamilannya. Nah, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Ibu-ibu bidan ini sangat tough, sangat bagus ya, sangat harus bisa kuat ya. Apalagi bidan-bidan di Indonesia ini kebanyakan dibutuhkan oleh daerah-daerah terpencil ya. Seperti itu untuk menolong kesehatan ibu dan bayinya ya. Jadi kalau di daerah terpencil bisa dibayangkan dong bagaimana teman-teman menolong ibu hamil di daerah terpencil dengan fasilitas kesehatannya yang mungkin bisa dikatakan minim ya, tetapi ibu dan anak harus selamat. Nah, kan di situ harus ada yang terampil, keterampilannya bagaimana. Untuk itulah Stikes Budi Luhur Cimahi itu membekali adik-adik dengan materi kegawat daruratan ya obstetrik ginekologi. Oke. Nah, yang terakhir nih, ini untuk pelatihan atau misalkan yang diminati oleh semua prodi baik S1 ya, baik itu bidan maupun D3 keperawatan. Pasti minat. Apakah itu? Itu tentang pelatihan bahasa ya, elektif bahasa. Ada dua, ada yang elektif bahasa Arab, ada yang elektif bahasa Jepang. Pak, mengapa ada dua? Kenapa nggak ada bahasa Italia, Prancis, Rusia? Saya akan bahas nanti ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan untuk ke Jepang itu ada program internship di Jepang ya. Nah, oke ya. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, dari semua pelatihan yang sudah saya sebutkan tadi, ada berapa? Ada yang nyimak nggak? Ayo, ada berapa pelatihan? Ada 3, 4, 5, 6, 8. Oke. Yang menyimak pasti betul ya jawabannya. Nah, jadi dari semua pelatihan yang saya sebutkan, itu hanya sebagian kecil ya. Banyak sekali pelatihan yang lainnya. Kita itu akan memetakan peluang kerja yang nanti adik-adik bisa bisa garap dengan pelatihan-pelatihan yang tadi license-nya internasional ya dari Amerika, internasionalnya dari Filipina ya, ada yang standar nasional ya gitu. Nah, untuk apa sih? Untuk memetakan peluang kerja nanti adik-adik ke depannya. Contoh tadi yang paling tadi yang saya bahas itu adalah yang paling baru saya bahas itu apa? Elektif bahasa. Nah, kita ambil satu, elektif bahasa Jepang. Ya, nah kenapa sih ada elektif bahasa Jepang? Sebagai informasi, Stikes Budi Luhur Cimahi ya dari tahun 2007 itu sudah mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, baik itu ke Jepang maupun ke Arab Saudi. Ya, apakah hanya dua itu saja, Pak? Tidak. Ya, tetapi yang paling banyak itu berangkatnya ke Jepang dan ke Arab Saudi. Nah, untuk yang ke Jepang ya, kita memiliki beberapa peluang pekerjaan. Ya, bisa melalui private atau melalui swasta nanti bekerjanya, atau bisa melalui pemerintah. Kalau melalui private itu biasanya teman-teman kita sebut dengan Kaigo Ginoji Susei. Ya, nah itu biasanya yang memberangkatkan teman-teman untuk magang bekerja di Jepang ya, itu dari swasta. Tapi ada juga loh yang teman-teman kita, alumni kita yang berhasil lulus ujian dan ujian di negara, yaitu dari
government to government. Itu adalah programnya IJPA. Pak, IJPA dengan Kaigo sama atau tidak? Sama, hanya yang menyelenggarakannya itu berbeda. Di sana sama-sama magang untuk bekerja sebagai perawat lansia. Nah, nyambung lagi kan? Tadi saya menyampaikan tadi ada pelatihan apa untuk diploma tadi yang spesialnya? Ada pelatihan apa untuk lansia? Ada untuk demensia dan Alzheimer. Ya, pelatihan Alzheimer dan demensia itu nanti gunanya untuk ke sana. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya, ya, gitu. Nah, selanjutnya ya, ada juga di Jepang satu lagi, itu sebagai kangoshi. Kangoshi itu apa? Kangoshi itu adalah sebagai perawat, ya, perawat umum. Jadi kalau Kaigo Ginoji Susei dan tadi program IJPA itu untuk khusus merawat lansia. Ya, jadi ada di rumah sakit lansia. Ingat loh, di rumah sakit lansia, bukan di panti jompo. Karena kalau saya nyebutin panti jompo ke adik-adik, pasti pikirannya panti jompo yang adik-adik kenal di Indonesia kan? Nah, ini saya akan perlihatkan ya, salah satu rumah sakit lansia yang ada di Jepang. Nah, seperti ini. Ya, dan seperti ini juga. Nah, nggak kelihatan kan itu seperti apa, seperti panti jompo? Nggak dong ya. Di sana sangat memfasilitasi orang tua dan lansia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih lagi ya di sana. Nah, itu sebagai gambaran ketika adik-adik mau bekerja di Jepang ya. Nah, ada lagi peminatan yang paling bagus oleh alumni selain ke Jepang itu adalah ke Arab Saudi. Arab Saudi itu King Saudi Arabia KSA. Sebagai apa Pak di sana? Ada dua, ada sebagai nursing profesional, ada sebagai nursing asisten. Ya, nih baru kali ini ya teman-teman kita menyelenggarakan ya Arab Saudi ini tesnya itu di Indonesia loh. Sikas Bedulur itu patut diacungkan jempol. Kenapa? Karena mungkin salah satu-satunya institusi di Indonesia yang mempunyai konsep ya mengawal alumni dari mulai persiapan bekerja sampai tes untuk bekerja sampai bekerja di sana itu dikawal oleh kampus. Nah, jadi adik-adik mau ke Jepang, mau ke Arab Saudi, kemanapun adik bekerja, jangan takut, kita pasti akan fasilitasi dan kita akan kawal ya sampai adik-adik berada di sana ya. Nah, di Arab Saudi itu tadi ada sebagai nursing profesional, ada sebagai nursing asisten ya. Nah, nanti Pak, apa sih nursing profesional dan nursing asisten? Nanti adik main-mainlah ke biro kami ya, itu nanti ada ruangannya, itu namanya P2K. Untuk lebih lanjut dan ke peminatan adik-adik di sana, silahkan nanti konsultasi ke biro kami ya gitu. Oke. Nah, selanjutnya, nih bagi adik-adik yang bidan, dari tadi nggak disebut Pak, bagaimana sih kita prospek kerjanya? Apakah kita harus tetap di dalam negeri? Oh, jangan. Tadi kan saya ingat nggak? Tadi saya menyebutkan tentang adanya pelatihan spa healthcare. Ya, ingat kan? Ingat dong, tadi saya menyebutkan itu. Nah, itu dan juga tadi saya menyebutkan tentang Turki. Apa sih hubungannya spa healthcare dengan Turki, dengan Moldova, Rusia gitu kan? Atau dengan Malaysia gitu kan? Nah, ternyata alumni-alumni kita berkompeten dalam melakukan spa healthcare untuk baby, mom and baby ya, seperti itu. Nah, di sana spa healthcare itu adalah perawatan yang sedang digandrungi oleh penduduk metropolitan di sana. Karena kesehatan itu tidak hanya berurusan dengan rumah sakit, tetapi fasilitas kesehatan itu sangat luas, termasuk klinik-klinik spa healthcare di sana. Ya, nah, jadi ketika nanti teman-teman bidan ya mengembangkan keilmuannya untuk dapat bekerja ke luar negeri, apakah bisa? Saya pastikan bisa. Ya, nanti adik-adik bisa merambah pelatihan atau melakukan ikut pelatihan tentang spa healthcare dan nanti bisa merambah bekerja ke luar negeri. Contohnya alumni kita ada yang di Turki seperti ini. Ya, kita banyak sekali alumni yang sudah bekerja di luar negeri dengan menggunakan kompetensi spa healthcare ini ya. Jadi jangan takut ya. Gitu. Nah,
Dan yang terbaru saat ini di AUSI. Ada yang tahu AUSI apa? AUSI itu adalah tentang Australia, ya, tetangga kita itu Australia ternyata membutuhkan juga ya tenaga kerja di fasilitas kesehatan itu sebagai nursing home care. Nah, tadi juga saya menyebutkan tentang pelatihan nursing home care kan. Nah, jadi nursing home care itu adalah merawat klien atau pasien ya yang dilakukan di rumahnya. Jadi perawatan rumah sakit yang sangat kompleks itu ya dipindahkan ke rumah pasien. Tentu itu tidak semua pasien bisa seperti itu. Ada kriteria pasien yang bisa dirawat di rumah ya. Nanti adik-adik akan diperkenalkan pasien yang seperti apa ya. Jadi nanti sebagai gambaran adik-adik bekerja di klinik home care seperti ini. Adik itu datang ke office ya, mengambil sebuah laporan pasien dan di sana ada alamat pasien. Adik itu langsung ke alamat pasien ya dan melakukan treatment kesehatan di rumahnya. Setelah itu membuat laporan dan dibawa lagi laporannya ke klinik. Nah, seperti itu gambarannya ya. Tapi nanti kalau untuk jelasnya kita akan belajar ya. Jangan takut ya. Oke. Nah, Pak, lalu selain itu tadi kan pemetaan peluang kerja tuh di luar negeri. Saya ingin tahu dong bagaimana sih sebaran lulusan Stikes Budi Luhur Cimahi? Pertanyaan bagus. Sebaran lulusan Stikes Budi Luhur Cimahi ya. Jadi ketika adik semua ini memutuskan ya, ini adik-adik semua di sini memutuskan untuk kuliah di kesehatan ya, khususnya saat ini ada di mana? Di Stikes Budi Luhur Cimahi ya. Saya ini mempunyai beberapa data sebaran lulusan ya, lulusan Stikes Budi Luhur Cimahi. Yang pertama, Stikes Budi Luhur Cimahi ini banyak sekali untuk yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ya, tahu kan ASN atau PNS itu adalah banyak sekali alumni kita yang bekerja di sana ya, yang keterima di sana ya, itu. Ada yang mau menjadi ASN? Ya, adalah ya, tapi itu nggak kekinian. Nanti saya akan sampaikan yang kekinian di mana. Selanjutnya, ada juga yang menjadi pilihannya itu sebagai pegawai honor atau pegawai honorer yang misalkan di mana di puskesmas ya, pegawai honor di rumah sakit, sangat banyak juga ya. Tapi saya katakan itu juga tidak kekinian ya. Nah, ada juga yang menjadi karyawan swasta di fasilitas kesehatan seperti klinik mungkin, atau seperti tadi rumah sakit swasta mungkin, atau fasilitas kesehatan yang lain yang swasta, itu juga gak kekinian. Tapi ada loh karyawan swasta yang kekinian, yaitu sebagai karyawan di fasilitas kesehatan industri. Nah, ini loh, Dek. Ya, kenapa Pak kekinian? Kalau kita berbicara tentang pekerjaan, apa sih yang hal menarik yang paling ada minati? Apakah tentang pekerjaannya? Ataukah tentang bagaimana Ade mendapatkan pekerjaan itu? Tentu tidak kan? Yang paling bergengsi itu biasanya dari penghasilan. Nah, ini penghasilan dari industri ini. Kalau ada bekerja di fasilitas kesehatan industri, ya seperti di tambang, ya tambang batu bara, minyak dan lain-lain, wah itu sudahlah, itu pasti salary-nya sangat bagus, ya. Nah, juga ada alumni yang memilih bekerja di luar negeri. Itu sudah pasti dong kekinian. Zaman sekarang kalau belum pernah ke luar negeri, aduh, ya deh ya. Jangan takut, Stikes Budi Luhur itu pasti akan memfasilitasi adik ke luar negeri ya. Dengan cara apa? Banyak. Bisa tadi dengan cara program internship ke Jepang, ya. Sebelum lulus udah bisa ke Jepang. Atau program TC, transfer kredit. Nanti akan dibahas oleh bidang lainnya ya. Nah, TC itu apa? Transfer kredit. Adik nanti kuliahnya di 1-2 semester di negara lain. Atau misalkan dengan student exchange. Itu juga nanti akan dijelaskan oleh bidang lain ya. Itu pun pasti ke luar negeri. Jadi slogan Budi Luhur Go Internasional itu artinya kita itu sudah masyarakat internasional, bukan lagi hanya masyarakat Indonesia ya, seperti itu. Jadi kita harus go internasional sesuai dengan tagline kita ya, kampus kita.
Nah, pertanyaannya, Pak, apakah hanya di dalam negeri dan luar negeri itu saja bidang pekerjaan yang bisa saya tekuni? Tentu tidak, ya. Yang lainnya itu contohnya berwirausaha atau entrepreneurship, ya. Nah, ada itu pasti bisa karena kita mempunyai mata kuliah untuk dapat berwirausaha secara mandiri. Nggak percaya, kita punya contohnya loh, alumni yang sudah sukses berwirausaha bahkan sudah menjadi artis saat ini. Ada yang tahu nggak? Nah, ini siapa? Ya, yang tahu kan? Yang kemarin itu masuk infotainment? Betul. Beliau adalah Medina Zain, ya, yang mempunyai perusahaan MD Klinik yang di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah profil dari lulusan, ya, bahwa lulusan kesehatan itu, ya, tidak terkungkung mindsetnya itu hanya dengan rumah sakit klinik. Itu sudah bukan zaman now lagi, ya. Tapi kalau zaman saat ini, ya, 5-0 bukan 4-0 ya, tapi 5-0 itu sudah merambah ke wirausaha, ke industri, ya, ke luar negeri, ya, atau bahkan satu lagi, ya, seperti saya sebagai pendidik. Loh, kok seperti saya? Karena saya juga ada salah satu alumni dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Belum tahu kan? Ya, nanti kalau misalkan ada yang mau lebih tahu lagi tentang itu, kita sekalian aja kenalan, nanti ada di Biro P2K, ya. Datang saja. Banyak sekali nanti peluang-peluang bekerja, ya, jangan takut, ya. Seperti itu. Oke, nah, sudah paham kan bidang kami itu untuk apa? Ya, saya review dulu ya. Yang pertama tadi bidang kami untuk pelatihan dan pengembangan karir baik mahasiswa, alumni, dosen, dan lain-lain, ya. Yang kedua adalah bidang kami juga untuk apa? Untuk memetakan lulusan, ya, pemetaan lulusan, ya. Dan bidang kami juga adalah untuk apa? Updating informasi, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman membutuhkan informasi tentang pelatihan, ya, membutuhkan informasi tentang job offer atau lowongan pekerjaan, silahkan datang ke biro kami, ya. Nah, sebagai penutup, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semuanya, jadilah mahasiswa yang giat belajar, yang update terhadap informasi, yang mempunyai relasi yang baik, dan yang terakhir kuasai teknologi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.